Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma unshur wa ayyid wahfadh nahdatan watanid diniyat al-islamiyat ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-hadratul mukarramun, para hadirin hadirat sekalian, ibu bapak, ina ama, abi, ulama sekalian, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, semua jamaah kita, jamaah Masjid Al-Abrar kita dukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita surganya ma'al abraril awwalin bersama para sahabat, para ulama, para auliya shalihin, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab malam ini adalah malam yang ke-17 dari bulan Ramadan. Tanggal atau malam yang begitu bersejarah untuk kita semua, bahkan untuk umat Islam di seluruh dunia. Karena malam ini adalah merupakan waktu atau malam pembuktian kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan pengangkatan beliau menjadi sayyidul awwalin wal akhirin, menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Malam penaubatan beliau menjadi nabi dan rasul dengan umur 40 tahun. Bapak Ibu para hadirin sekalian, 17 Ramadan adalah tanggal dari nuzul Quran. 17 Ramadan merupakan penaubatan semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mulia. Sering kita sampaikan, sering kita ceritakan kepada pelunggu semua, bahwa sai-sai siapapun juga yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang termulia. Dulu pernah kita jelaskan bahwa bulan Ramadan sendiri yang bangsa Arab menamakan bulan ini sebagai bulan paling genting, paling susah, paling nyakit. Sebab apa? Karena bulan Ramadan adalah puncak panas. Jadi di Arab itu ada 4 musim. Ada musim panas, musim hujan, musim dingin, dan musim semi. Nah, di Ramadan itu adalah puncak panas. Maka kemudian dijadikan sebuah nama oleh orang Arab bahwa Ramadan, yaitu berasal dari kata Ramadhan. Kalau kita belajar bahasa Arab, semua tambahan alif dan nun artinya santer. Makanya syaitan, syatonan
itu artinya ba'uda jauh. Lamun syaitan artinya santer jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan radha artinya panas. Lamun radha wa radha isi alif baca terakhir artinya santer si panas, puncak panas. Kemudian syariat Islam pun, bahkan Rasulullah pun menamakan bulan ini dengan bulan Ramadan. Kenapa? Dengan hikmah ya, litamridil adzunub, untuk memanaskan dosa. Apa maksudnya memanaskan? Untuk mengencerkan, menghancurkan kekerasan hati kita terhadap nikmat dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin sekalian, Ramadan yang begitu hina menurut orang Arab, artinya yang sangat ditakutkan oleh orang Arab, pada akhirnya menjadi bulan yang sangat mulia. Bahkan disebut dengan Sayyidus Syuhur, jadinya raja dari semua bulan-bulan di dalam Hijriah atau bulan-bulan bagi orang Arab. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat atau waktu diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah pun menjadi orang mulia, menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau menjadi orang yang menerima wahyu Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian malam-malam sama saja. Malam kedua, ketemu terus sampai ke telung dasar, sama saja, tidak beda. Tetapi ketika Allah dengan hikmahnya memilih tanggal 17 malam ke-17 dari bulan Ramadan, justru kemudian Allah langsung menobatkan malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Allah jelaskan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin. Oh, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lamun 1000 bulan kalau kita hitung-hitung, maka kurang lebih 83 tahun. Kemuliaan satu malam, itu malam Lailatul Qadar. Jadi malam 17 pertama ketika Al-Quran turun, maka itu menjadi Sayyidul Layali, raja dari semua malam-malam dengan semua kemuliaannya. Itu sebabnya Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk menjaganya dan menghidupkannya dengan apa? Memperbanyak ibadah. Artinya apa? Siapapun yang beribadah di malam 17 Ramadan dan juga malam-malam ganjil yang Rasulullah suruh kita untuk menjaganya, sama artinya kita sudah beribadah 1000 bulan. Artinya kita sudah beribadah baru 20 tahun. Berarti tadi sudah sholat isya berjamaah. Kalau satu sholat saja kita berjamaah pahalanya 27 derajat. Itu baru sholatnya saja. Di dalam hadis lain mengatakan semua kullu khutwatin tamshi biha ila masjid yuktabu 50 sanatan minan nar. Setiap langkah kita menuju masjid untuk sholat jamaah, satu langkah itu menjadi bukti Allah jauhkan kita 500 tahun dari siksa neraka. Bayangkan, kira langkah yang kita balik. Tidak mungkin 10, tapi lebih. Ada yang 100 langkah. Pak Guru, dekung yang naik. Ngonang betul. Hitunglah. Hitung kira kali menolak. Yang uji balik atas ke bawah. Hitung dari pintilnya. Muter lagi ke pintil lagi. Berapa kali menolak? Hitung sudah. 1 kali putra, 1 kali langkah, itu cukup menjauhkan kita 500 tahun jaraknya dari api neraka. Kemudian kita sholat berjamaah 27 derajat, tetapi karena malam Lailatul Qadar, karena malam 17 Ramadan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khairun min alfi syahrin. Seakan-akan sholat isya berjamaah baru 10 tahun. Terawih 20 rakaat, seakan-akan terawih 20 rakaat baru 10 tahun. Berdoa 83 tahun. Baca Quran selama 83 tahun. Kemudian apa lagi? Pengajian, belajar menuntut ilmu
juga 83 tahun. Main gaple, apa gaple? Main kartu, main remi, main dum baru 20 tahun. Mangke baru 20 tahun. Hati-hati ya Allah. Ayolah, cari waktu yang lain. Jangan sia-siakan malam Ramadan. Badan pertama mangke malam Lailatul Qadar, sama artinya mangke kita baru 20 tahun. Sia-sia itu. Peta malam-malam, lah, kenapa? Kalau mangke. Kalau malam ngaji jangan mangke. Tahan sedikit. Tadi dibaca oleh adik kita, Udia. Qad aflaha man zakka. Dalam ayat qad aflaha man tazakka. Tadi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang menekan nafsunya. Kemudian dalam mangke, kemudian dalam amal, kemudian dalam pegawai sia-sia, tahan dirinya. Benar-benar beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka menekannya? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Mereka ingat Tuhannya, mereka puji Tuhannya, mereka sholat tarawih, sholat isya, sholat sunnah, dan sebagainya. Mereka berzikir, baca Quran dan sebagainya. Dalam ayat lain Allah juga tekankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, sebesar untung. Saya isi terus nekan nafsunya, tahan kemelennya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi sebesar rugi. Saya isi nurutin kemelennya. Mana malam ganjil tidak peduli. Maka alhamdulillah, kulungu semua yang hadir di masjid atau kawan-kawan kita, keluarga kita yang mengisi musola dengan ibadah malam ini dan malam-malam ganjil setelahnya, insya Allah ini adalah kesempatan terbaik. Allah memilih kita, Allah memuliakan kita. Kenapa? Memberikan kita kesempatan untuk ibadah selama baru 20 tahun. Lama kita itu umur tak sampai baru 20 tahun. Paling umur 60 itu yang normal. Bahkan tidak tahu boleh balik pakai stoy atau stroke nama durian kane ada macam-macam si baca ternyata tuang berita pacarnya 1000 ada jantungan mati. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk dimudahkan kita ibadah, ini disebut dengan taufik malam ini, itu adalah bentuk kasih sayang. Kalau ulama mengatakan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Syiar kemewahan dunia si Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Dia demen pada kita bagi si Allah. Jangan kita tak jero-jero, kita tak mampu, kita tak misalkan promo, kita tak apa toko-toko. Mereka kaya-kaya semua. Bema aku si rajin sembahyang, kuda-kuda bayar kehidupan. Kalau proyek lema boleh dari kuda-kuda bayar rajin sembahyang. Ini urusan dunia, ini anak sekalian. Lalu urusan dunia ada kalian dari insya Allah. Ia jahat, dia jahat, dia soleh, dia muslim pada dia. Tetapi ulama mengatakan wala yu'ti hadzal din illa liman ahab. Lalu Allah mustahil baik kecintaan kita terhadap agama, kemudahan kita untuk melaksanakan perintah agama, kecuali orang itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, patut kita banyak-banyak bersyukur, patut kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah karena malam-malam ini Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, malam 17 bulan Ramadan mengingatkan kita tentang Lailatul Qadar, tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan wal faltamisuha fi 'ishril awakhir. Jaga ya, karena 17 bulan Ramadan yang pertama 17, tapi setelahnya Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada 10 malam terakhir. Siap-siap untuk malam ke-21. Namun di malam 21 peta 20 namun di 25, namun di 25, 20 siwa. Ya malam-malam di masa dulu kalai kan. Dulu kalai katanya dipasang obor-obor di setiap, dipasang gambar jarak gambar jarak di lampu curgang kan. Jalan-jalan semua mereka mengandulang di depan tani ya, dengan pengetahuannya tidak ada ibadah, bertani
menganti orang. Saya jadi menganti Pak Penghulu, Pak Kiai, beliau dalam masjid. Menganti, ya kan ya sembahyang lagi kan. Penghulu Kiai Marpot, ya dari sembahyang terawih, ya masyarakat menganti orang. Tapi itu artinya apa? Kepercayaan orang tua kita, tingginya orang tua kita terhadap kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita semua di bulan Ramadan. Tetapi Bapak Ibu para hadirin sekalian, kalau dulu pernah kita sampaikan juga bahwa Imam Ghazali, Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala sudah membuat rumus, karena semenjak beliau balik sampai beliau meninggal dunia umur 63 tahun, sama umurnya seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 tahun bertempur bayaran bulan tempuran Lailatul Qadar dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Rasulullah menyebutkan, langit itu cerah, daerah tendai, daerah bulan, bintang itu kelihatan, kemudian tidak dingin, tidak panas, adem, ya nggak panas deh, nggak dingin deh. Terus kalau melihat pohon-pohon seperti bersujud, air dia bergerak tapi tak ada suara, macam-macam, tergantung rezeki DP dan pur. Tetapi bukan itu intinya. Intinya bukan kita menemukan, itu hanya ciri-ciri saja. Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa hambanya untuk melihat ciri-ciri tersebut. Tetapi semua ciri-ciri tersebut yang paling penting adalah kita mengisi malam tersebut. Bisa jadi DP nomor ciri-cirinya, tapi saya ibadah malam ini. Lalu DP nomor ciri-cirinya melemah bukan balik, mendoa deh, kume-kume deh. Ternyata DP gosip 40 tahun. Saya tidak menemukan DP nomor ciri-cirinya. Lalu barang beda pengajian, balik pengajian 40 tahun. Nah, ini tidak penting. Masalah angka tak penting, tapi pentingnya adalah kita untuk mengisi malam tersebut. Imam Ghazali mengatakan apa? Saya rumuskan sesuai dengan pengalaman saya. Tahu saya ketemu, maka biasanya kita tahu kapan terjadi Lailatul Qadar, yaitu tergantung hari tamulai, tergantung jelo tamulai puasa. Lamun terbit tamulai juga apa? Jelo Selasa. Siap-siap tanggal 27. Ya. Ada usaha dulu lama. Coba ikut browsing pada internet, Google browsing rumus Lailatul Qadar, tempur ya. Lalu ada kemungkinan itu punyanya NU atau Salafi. Namun Salafi Wahabi mengatakan mustahil, golkar dia, bidah. Tapi kalau NU biasanya mengatakan sama kayak kita, NU Muhammadiyah dan sebagainya, Persis dan sebagainya. Apa katanya? Ini rumus ini memang ada, disebutkan oleh ulama dan diabadikan oleh ulama. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, semenjak saya tahu rumus itu dari Imam Ghazali, saya selalu pakai rumus dan selalu bertemu dengan Lailatul Qadar. Ketika bertemu Lailatul Qadar akhir, saya ibadah, saya berzikir, saya mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanggal 27 tahun ini pada siap-siap. Kalau pilih lekat baru masuk bulan. Lekat baru masuk muncul dari kelas lekat jalan. Anda kan udah saya bilang tadi, pemerintah yang penting ciri-cirinya. Yang penting malam-malam ganjil kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang para hadirin sekalian, tanggal 17 bulan Ramadan juga merupakan malam bersejarah untuk kita. Kenapa? Karena itu adalah wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah bertahannus, bermunajat di Gua Hira selama 3 hari 3 malam. Persis tanggal 17 bulan Ramadan, malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai ayat ke-5. Nah, Bapak Ibu para hadirin sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan Iqra? Wahyu pertama Iqra. Rasulullah menjawab, "Mana min qari'in?" Saya tidak bisa baca. Ulama mengatakan bukan saya tidak bisa membaca, tetapi apa yang saya baca
dengan penafsiran ulama. Yang jelas itu adalah perintah gambaran kepada kita untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat harus mulai membaca. Apa yang dibaca? Yang ada dua yang kita baca. Yang pertama adalah kitabul maqru. Apa kitabul maqru? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua kitabul manzur. Apa kitabul manzur? Alam semesta ini. Bagaimana alam semesta? Bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dari lemah menjadi kuat, menjadi lemah lagi. Yang gersang menjadi tubuh, yang tubuh menjadi gersang. Semua perubahan-perubahan yang tidak bisa kita atur dengan kekuatan kita. Tapi semua perubahan tersebut adalah ada yang merubahnya, yang mengaturnya, yaitu Rabbul Alamin. Dengan kita membaca semua kekuasaan Allah di dunia ini, itulah namanya membaca. Dan juga bagaimana lagi? Yaitu membaca kitabul maqru, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim membacanya bernilai ibadah. Alhamdulillah wanita pengerean malam bulan Ramadan banyak berbeda waktu baca Quran. Padahal kemuliaan Al-Quran tidak waktu Ramadan saja, kapanpun kita membaca dapat kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, saya baca Al-Quran yang tidak berwudu, setiap hurufnya mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Kemudian siapa-siapa yang membaca Al-Quranul Karim dengan berwudu, maka setiap huruf akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Wa fi kulli hasanatin bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan Allah ganjarkan 10 kebaikan, 10 pahala, 10 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun dahulu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung hurufnya dari sin mim terus sampai mim terakhir, itu kurang lebih 29 huruf. 19 huruf. Berarti kita dapat pahala di sana 190 pahala. Nah, ceritanya itu baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Mana cerita? Ngasar ya. Baca tumben, naruh kan biasa baca kita kan lalu setiap masjid kan berkunjung. Giliran dia langsung tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Dia tahu baca apa? Dia mulai. Kira-kira apa dapat di situ? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bismillah dan ta'awuznya sebagai kebaikan. Tapi kita sekali dulu kita baca satu umum, satu ain, satu ruku, satu hizib kita baca. Maka Bapak Ibu para hadirin sekalian, Al-Qur'anul Karim yang kalau bulan Ramadan dengan kita bertadarus. Bertadarus artinya ada yang membaca, ada yang mendengar. Yang membaca maupun yang mendengar pahalanya sama. Dengan syarat yang mendengarnya serius dan sambil ngerawas, dan sambil main-main, dan sambil curhat, dan sambil gosip, ya serius dengan nyimak. Maka yang membaca dan mendengar sama pahala. Bayangkan pada bulan Ramadan. Biasanya 5 klub mukhatam kita. Lama 5 klub kali 6 kali khatam. Dalam satu khatam Al-Quran kalau dihitung satu huruf, kalau dihitung satu huruf satu kebaikan, tanpa huruf ini misalkan, berarti karena jumlah huruf Al-Quran itu kurang lebih ada 1 juta sekian, 1.370 sekian huruf. Bayangkan kali lipat, kalikan 10, sebanyak itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ganjaran kebaikan tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, Iqra warattil kama kunta tatarattal fid dunya. Iqra wattaqi warattil kama tatarattal fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Pada baca Al-Quran, Iqra, baca. Wattaqi, kemudian baca dari muter maksudnya irtaqo. Apa irtaqi? Kita naik. Ya, baca Quran kemudian apa judul?
Nggak membaca Quran, kejula apa kemudi? Ya, coba. Baca Quran kejula apa kemudi? Kemudi berarti balik ayat. Ayatnya kebalik. Kejulu. Kejulu Kan betul. Kemudian lamun kejulu dengan balik lembang Arabnya turun apa naik? Naik. Karena dia cerita bahwa dia pernah ikro skip. Yang benar itu dari ikro 1 ke ikro pirang di muka C. Ikro skip. Terus wahai ikro 4. Wahai katanya. Berarti Al-Quran ketika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah selesai. Terus lengkap pakai juz kira. Juz dulu. Yang juz itu turun apa naik? Naik juz ke 2, 3, 4, 5 sampai mendara kan? Ini maksud Rasulullah SAW. Iqra baca ya. Wartaqi baca naik. Baca terus. Wartil. Apa wartil? Baca adeng-adeng, nikmati ya. Nenek buku, nenek cerpuk, bahasa Jawa kan? Cerpuk. Nenek becat, nenek buku, nenek nada. Nenek baca cerita, tambah TV. Dan bangga kayaknya. Kenapa? Dapat rekor muni. Rekor apa? Rekor salat tarawih tercepat. 20 rakaat 7 menit. Gimana baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bangga kayaknya. Nampak jamaah. Baru sekali. Kata 7 menit 20 rakaat. Itu bukan namanya tartil. Bacaan tartil itu pelan. Kita nikmati dia. Karena cara baca Al-Quran ada 3. Ada tartil, ada namanya al-hadar, kemudian ada namanya apa sekian. Pokoknya ada 3. Nah, tartil itu caranya Rasulullah membaca, santai, dinikmati. Nikmati dia setiap bacaan itu. Kenapa? Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqruha. Karena itu tingkatan surga epera maupun akhirat maupun akhir ayat si baca DP. Berarti satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu disiapkan 10 tingkatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khatam kita baca Al-Quran berarti ada 1.300 sekian tingkatan kali 10, bayangkan. Dan kita baca berulang kali. Maka kata ulama ad-darajat. Namanya darajat itu tak punya penutup. Dia menuai batasan. Terus naik. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita berputar, semakin banyak kita mengulang, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nenek salah paham, malah pemahaman sebagian batu karena anak kiai pokoknya asal terus baca Quran, kemudian pas khalidina fiha, kekal mereka. Sebelumnya bicara tentang neraka, ternyata ya apa meninggal dunia, menangis dia. Kenapa menangis? Kiai si rajin baca Quran, ternyata ayat terakhir baca ayat tentang neraka, terus kekal di dalamnya, berarti masuk neraka. Salah paham dia. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah semua huruf, semua tingkatan, semua kemuliaan yang sesuai dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, itulah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan surga di akhirat kelak. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat sekalian, Al-Qur'anul Karim alhamdulillah tahun demi tahun kita perkenalkan kepada najari kita. Kita mencoba baik tahsinnya, kita pelajari kemudian tajwidnya, kita pelajari tahfiznya. Dari ketidakpercayaan menjadi sangat percaya, dari tidak yakin menjadi yakin. Sebab apa? Allah janjikan di dalam Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tentu sampai aku murah Al-Quran ini untuk kalian berzikir. Penuh isi mele. Artinya Allah menantang kita. Siapa yang menjadikan Al-Quran untuk menjadi wasilah yang beribadah dan dekat kepada Allah? Allah mudahkan.
Tetapi banyak sekarang anak jadi kita, banyak orang tua kita meyakinkan anaknya dikirim ke pesantren, dikirim ke tempat-tempat mereka menghafal Quran, mereka mengulang Al-Quran. Ternyata Allah mudahkan. Maknanya Bapak Ibu para hadirin sekalian, sekarang di gelar pertama sudah Allah buktikan dengan janjinya bahwa Al-Quran memang mudah, Al-Quran gampang, tetapi bagi yang mau. Kalau bulan kemarin sebelum Ramadan kita mencetak hafizah kelas 1 MTS menyelesaikan hafalan Quran dari nol ini. Dari nol itu selama 69 hari. Artinya 2 bulan siwa jero. Kita kirim surat undangan untuk haflah, untuk gawe jawab bahasa kita, untuk tasyakuran. Rata-rata yang terima surat mengatakan mustahil. Kita bakal buat aja dulu. Kenapa aja dulu? Karena diukur dengan dirinya yang malas, dengan dirinya yang Allah kunci kemampuan tersebut. Tetapi ketika Allah punya kehendak pasti bisa. Bulan ini insya Allah di Ramadan tanggal 27 juga kita selesaikan lagi. Santriwati kelas 1 Sanawiyah 30 juz mampu menghafal. Kenapa mampu menghafal? Karena Allah memudahkannya. Kenapa Allah memudahkannya? Karena yakin dia, anaknya yakin, orang tua yakin, pembinanya yakin. Kalau saya sendiri belum yakin. Kenapa? Karena saya belum bisa mencetak. Saya sampai sekarang 5 tahun menetap, 5 tahun jalan. Saya pribadi belum bisa mencetak. Terbanyak saya cetak itu sampai sekarang itu ada 22 juz. Wah kira tahun, wah 3 tahun, memang selesai. Kenapa? Karena saya dengan kemampuan saya. Tetapi ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal tersebut, Allah mudahkan. Maka Bapak Ibu para hadirin sekalian, makin hari makin banyak Allah buktikan kepada kita semua betapa mudahnya Al-Quran itu. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau di sini ada binaan Ustaz Erul, masih kelas 5 ini ya? Masih kelas 5 ini Al-Baqarah sudah selesai. Viral Al-Baqarah satak balut 26 ayat. Kalau kita baca sejarah, Sayyidina Umar menyelesaikan surat Al-Baqarah, menghafal dan menghayatinya tentunya, dan menafsirkannya itu 6 tahunan baru selesai. Begitu selesai beliau hafal gawe BBA, katanya mengumpulkan sampai menyembelih 30 ekor unta, 70 ekor kerbau. Ya sembelih, isinya apa? Isinya haflah, isinya syukuran, orang dirinya selesai dan mendalami Al-Quran. Namun kita khatam ulama, khatam tahu, goyo-goyo pikiran dulu, Goyo nyembelih manuk. beli baru suruh kita meluah, ikhlas katakan. Ini model kita. Bapak Ibu para hadirin sekalian, bahwa Al-Quranul Karim akan menjadi kunci kesuksesan kita dunia akhirat. Jadi mari Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita didik anak kita semangati anak kita untuk mereka belajar Al-Quran dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran dan semua yang berkaitan dengan ilmu agama. Kalau Presiden Habibie almarhum, beliau pernah mengatakan apa? Allah, ini saya ingat sekali tahun 2010 beliau berkunjung ke Mesir dan kita dikumpulkan semua mahasiswa Indonesia di OIA namanya. Di ACC, Al Azhar Conference Center. Dikumpulkan kita di situ. Presiden Habibie di saat itu menceritakan, Allah berikan saya kemampuan untuk membuat pesawat dengan teknologi, semua teknologi, bahkan beliau diberi gelar Mr. Crack saking hebatnya mampu membuat pesawat. Tapi apa kata beliau? Seandainya kemampuan itu saya gunakan untuk ilmu agama, maka jauh lebih bermanfaat. Ini beliau. Bahkan ketika mau meninggal dunia pun beliau ungkapkan tersebut dan dinukil, diabadikan oleh wartawan tentang ungkapan beliau betapa pentingnya namanya ilmu agama. Berarti ilmu agama kita tidak perlu belajar teknologi, enggak. Ilmu agama dan teknologi juga harus berjalan dengan lancar, harus dengan sesuai, harus searah, harus sejalan. Karena dunia akhirat sejatinya kita tuntut bersamaan. Rasulullah berdoa seperti itu. Doa-doa para nabi kalau tidak berdoa tentang keluarganya, contoh Nabi Ibrahim,
muqimis sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadi aku, keluargaku bau isi gawe sembahyang. Terima doaku. Nabi Nuh juga dengan keluarganya. Yang lain tentang dirinya. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam tentang dirinya. Kemudian Nabi Yahya dengan dirinya. Rata-rata para nabi itu mendoakan dirinya dengan kaumnya. Tetapi baginda Rasulullah, makanya ada doa beliau namanya doa sapu jagat. Apa doa beliau? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beriku kebaikan dunia, beriku kebaikan akhirat. Jauhkan kami dan umatku dari siksa-Mu, dari api neraka. Artinya apa? Antara urusan dunia dan akhirat harus sejalan. Harus dalam, kalau bahasa dalam berbadang itu dalam satu tarikan nafas, tidak boleh dipisah, harus mendukung semuanya. Maka Bapak Ibu para hadirin sekalian, namun ujung-ujungnya kemudian kita kembali kepada prinsip Rasulullah SAW, fadfar bizatiddin taribat yadah. Kalau siapa yang semuanya fokus terhadap nilai keagamannya, nilai keilmunya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup itu menjadi bukti dia menjadi orang sukses dunia akhirat. Bapak Ibu para hadirin sekalian, yang terakhir kita sampaikan penting sekali tentang zakat fitrah. Karena malam ini kan sudah malam Fitwalas, biasa bahwa malam tanggal 15 atau balik ayat tanggal 16 memulai zakat fitrah. Kemarin pulang wahara amil. Ya, ingin saya sampaikan satu yang saya anak MP juga jadi penyuluh untuk Kemenak Lombok Utara. Jadi informasi kami sampaikan bahwa jumlah takaran zakat fitrah itu sesuai dengan nas dari baginda Rasulullah SAW, yaitu 4 mud. Arba'atu amdad, 4 mud itu ukuran yang kita keluarkan per jiwa di dalam zakat fitrah. Berapa arba'atu amdad? Ya, 1 mud itu sama dengan sifrun wa khamsun wa sab'una gram, 0,75 gram. Berarti kira sekilo kurang seperempat, itu 75 gram. 0,75 gram sifrun wa khamsun wa sab'una gram. Nah, itu berarti 1 kilo kurang seperempat dikali 4 sama dengan 3 kilo. Nah, ini sudah baku dan juga ditahqiq lagi oleh tokoh ulama kita, ulama Syafi'iyah kita, namanya Habib Zain. Habib Zain Sumit bin Sumit. Habib Zain bin Sumit, dan kitabnya Taqriratus Sadidah. Biasa di Mahad Darul Quran wal Hadis dipakai untuk jadi rujukan. Di sana ditulis bahwa jumlahnya zakat fitrah itu adalah 4 mud. 1 mud sama dengan, kalau dikonversikan dengan takaran modern sekarang, yaitu 0,75 dikali 4 sama dengan 3 kg. Kemudian saya tanya kepada Ustaz Zuhair, gimana petikaran ini? Memang dulu ada, kan ini dulu perkira-kiraan saja. Dulu 6, sekian, 0,6 sekian. Akhirnya jumlahnya menjadi 2,5 kilo. Kita khurujun minal khilaf mustahab. Karena itu memang dari kita, cara kita kalau di mazhab Syafi'i. Al-khurujun minal khilaf mustahab. Antara pendapat dengan 3 kuat, mengatakan 2,5 kilo kuat, paling bagus kita lebihkan saja, karena lebih daripada kurang. Nah, maka jumlah takaran kita ini yang sosialisasikan kepada EP bahwa mulai lengkap EP diulang 3 kilogram untuk per jiwa. Lamun 2 berarti 6 kilo. Nah 3 berarti 5 kilo, 4 12 kilo, dan 5. Hitung sendiri sudah. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan bahwa jumlah zakat fitrah yang kita keluarkan adalah 3 kilogram. Aja putih berarti lain salah, B-nya salah, kena EP. Terus enggak kena, kena. Ya udah kalau salah enggak, pokoknya kena. Lain kena, enggak kena. Paling tidak kita menjaga ikhtiar namanya, hati-hati, daripada kurang lebih baik lebih, maka dalam keluarnya
ini jalan terbaik Bapak Ibu para hadirin sekalian. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, ingin kita sampaikan juga adalah zakat mal. Ya, zakat mal atau mungkin belum terbentuk ini ya, basdus ya. Badan amil zakat dusun. Ya, ada basnas dan sebagainya. Buat itu sudah tidak apa-apa. Di mana basdus lalu amil zakat juga tidak apa-apa, bisa dikeluarkan. Apa yang kita keluarkan? Oh, ajin kane ketebin. Kalau sampai nisabnya, wajib kupin tebin. Kalau sampai nisabnya, berapa nisabnya? Nanti pelajari lagi. Tapi secara umum bahwa kalau kopi sama dengan beras itu adalah 5 ausuk. Berapa ausuk? Dikonversikan dengan jumlah takaran sekarang, timbangan sekarang kurang lebih 700 kg berat bersih. Namun sampai 700 kg berat bersih, maka kita keluarkan dia. Namun kopi ulah kami siram. Siram insyaallah taala kan. Meramu apa? Apa mangkas? Mulai apa bayar mangkas? Mula. Mula. Montas dah. Kalau dia alami tanpa ada yang dikeluarkan, maka keluarkan dia 1/10. Al-usyur. Ada 10% dari 700 kg berat bersih. Lamun efek yang air siram nyemprot efek yang pokoknya bayar lah. Bayar tukang pangkas dan sebagainya. Pina sugul 1/5. Pokoknya 1/10 itu bagi 2. Lebih sedikit. Ini dikeluarkan. Lamun hitung lalu kalau kupin efek mau sampai 700 kg. Pokok potong itu 10%. Itu menjadi hak fakir miskin. Hati-hati. Beras pokok juga. Lamun kami beli kali bayar seperti kalau segram. Beli taman. Karena kalian itu paling itu kilo. Itu pun wow kan. Yang normalnya kilo 4 kilo. Beli ya. Maka di apa namanya? Dikias kepada uang. Uang dikias kepada apa? Dikias kepada emas dan perak. Bagaimana kita mengkiasnya? Oh, lamun sampai baru 3 gram emas, maka wajib dia keluar 2,5%. Rubul usri 2,5%. Ajin segera maka emas kira. Perkiraan. Lamun sekitar ya, anggaplah normal sekarang itu 600 1 gram. Segram itu ada 600.000 kali baru 10 dulu, kurang lebih 50 juta. Lamun yang mau ajin telah tabung semuanya, ajin kanel sekilo 2 kilo ini kita wah tahun ini mau 50, mau 60 ya, mau 60 juta. Berarti itu bahwa suku lepe berapa persen? 2,5%. 10% dibagi 4, rubul usri 2,5%. Kurang lebih sekitar punya gula, enggak sejuta sekian. Tidak sampai 1,5 dalam 50 sekian juta. Yang punya gula enggak 1,5 keberatan ini? Membayar ini keberatan daripada Allah keberatan. Allah keberatan kalau kita bersyukur pecah ya. Banyak yang gagal tahun ini. Gagal mana? Orang durian lokal tidak jadi laku ngeluh. Pendataan durian mengeluh yang dipulehan. Baru sejauh boleh pergi kan, mengapa durian kana berbeda kayak bongkang modern ya. Ya ada siapa dengan bayar. Itu cara kita menghitung. Bagaimana dengan cengkeh? Kalau sama tuh, kalau cengkeh dengan kopi sama, dengan beras sama. Tapi ada beberapa buah-buahan yang tidak bisa dikilokan, tetapi dimasuk ke dikias ke uang, jumlah uang. Sekarang kan kita menabung. Nah, menabung itu kita kias kepada emas dan perak. Nah, cara kita menghitung seperti itu. Kalau mau sampai 50 juta macam-macam. Ada 50 juta, tapi sebulan 1 juta, itu sudah. Mondai 100 juta, tapi 2 bulan 2 juta. Kurang lebih seperti itu.
Demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian, sekedar informasi saja dari saya bahwa siapa tahu arah kelebihan EP, arah apa tabungan EP, sama juga kita menabung. Kita berpakfirah, wadah 100 juta. Ingat, wadah 100 juta berarti sebulan kurang lebih 2 juta atau 2,5 sebulan ya. Bersihkan harta benda kita. Kenapa perlu dibersihkan? Karena itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai kita tergolong menzalimi orang lain. Oh, masih bayar utang. Nah, ini khilaf. Apakah kita nunggu utang lunas atau tidak? Kalau kita lihat pernyataan guru-guru kita, bayaran kita nyukulan, bayaran kita bayar utang isi kuah bersih atau bayar utang masih berikan. Arahan tambah otak supaya bersihkan dulu baru bayar otak, karena juga tidak akan mengurangi kas keting sebulan. Karena cara yang terbaik adalah kita juga kalau sudah sampai di shopnya, sampai awalnya keluarkan zakat ini. Karena kita di Genggelang termasuk orang kaya sebenarnya. Kalau di private saja tiap tahun kita kumpulkan sampai 60 juta mau tak maupun satu dusun setiap tahun isinya bulan zakat. Bayangkan kita ada bukti, itu beda kan? Saya bayangkan dulu pernah saya sampaikan kepala desa waktu kita dulu baru calon. Kalau bayangkan satu dusun kita menghasilkan 60 juta hasil zakat mal orang-orang kita, sekian dusun kali pira dusun kali 7 dusun 60 kali 7 kira 12. 60 juta kali 12 dusun misalnya nih rata-rata pira juta 720 juta ya. Tidak perlu ada DPR, tidak perlu nanti apa reses. Iya ada yang membangun, tinggal kan diarahkan oleh desa. Di San Samir sudah jalan, di Porempo sudah jalan, di tempat kami sudah jalan juga. Kalau dikali sampai 60 juta, ya paling mau tak 4 juta rata-rata, kan tergantung dengan standar yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Jadi demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian, jadi malam ini bukan pengajian ya, kita hanya sekedar sosialisasi, juga ya sekedar mengingatkan kepada diri kita, mari untuk malam-malam selanjutnya, terutama malam-malam ganjil, kita pada siap-siap. Karena kompetisi mau malam kembali kan kita pendaftaran kan, pendaftaran lagu ya bubur sikit marah bahasa dan guru Yusuf, akhirnya kan kita paksa Imam Ansarudin, Marwan Aran Sakiudin, terus apa tukang nyaran Sapra, akhirnya apa lagi sab terakhir yaitu Sapnina, saya nak Sapina ya paksa ini gambaran kita begitu. Dia bertahan jadi pemain yang baik. Siapa pemain yang terbaik? Yang bertahan, dan itulah yang berhak berkali raya sebenarnya. Lamun puasa terawih kali raya, dia ulah lebaran. Karena lebaran itu orang yang sukses, yang berhari raya kan. Kita merayakan hari kemenangan kita, berlapar-lapar, berterawih, bertadarus, semuanya ibadah. Sama juga kalau saya, ini pribadi saya, lama diketahui isi enam jelo puasa setelah Ramadan dekus lewat memenuhi undangan lebaran topan. Karena lebaran topan itu lebarannya orang yang puasa 6 hari. Kemenangan mereka, begitu prinsipnya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, mari kita bareng-bareng semangat ya, semangat untuk isi hari akhir kita, dan terus kita berdoa. Saya mendoakan mudah-mudahan kemuliaan dan derajat kita peroleh di bulan Ramadan ini, dan Allah panjangkan umur kita, biar kita pada tempur bulan-bulan Ramadan selanjutnya, panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, jauh dari mara bahaya, dan semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridho kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum